Berani Bun Taufik mengkritisi ke-NU-an atau paham keaswajaan daripada Kiai Haji Said Akil Siraj selaku ketua PBNU kala itu. Ini kan sesuatu yang sangat tidak masuk di akal. Berani-beraninya dia mengatai seperti itu Pak Kiai. Belum lagi Banser yang dinilai sangat negatif di matanya karena menjaga gereja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa yang disampaikan oleh Bun Taufik terkait soal PBNU, waktu itu saya kira masih Pak Kiai Haji Said Akil Siraj selaku ketua PBNU, dan ternyata banyak blundernya selama ini dan itu tidak pernah kita sadari. Artinya luput dari amatan kita semua. Ya mungkin karena selama ini kita masih terpaku dengan doktrin yang ada bahwa mereka ini adalah suryat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apapun yang disampaikan cenderung kalaupun didengar itu lewat begitu saja dan tidak ada keberanian untuk melakukan kritik kembali. Hal ini tentu menjadi PR bersama buat kita semua untuk hari ini dan yang akan datang. Tidak boleh lagi ada satu ceramah-ceramah, ujaran-ujaran di media sosial yang menghinakan NU, apalagi menghinakan Banser, lalu itu kita biarkan begitu saja. Nah, untungnya dalam setiap momentum-momentum seperti ini ada juga dari kalangan habaib yang berani memberikan tamparan kerasnya, seperti misalnya yang dilakukan oleh Habib Ja'far ini yang merupakan Habib milenial. Saya kira luar biasa pernyataannya yang langsung menimpali apa yang disampaikan oleh Bun Taufik di dalam ceramahnya yang insya Allah sebentar saya akan sematkan secara bersamaan. Keberanian Bun Taufik mengkritisi ke-NU-an atau paham keaswajaan daripada Kiai Haji Said Akil Siraj selaku ketua PBNU kala itu, ini kan sesuatu yang sangat tidak masuk di akal. Berani-beraninya dia mengatai seperti itu Pak Kiai. Belum lagi Banser yang dinilai sangat negatif di matanya karena menjaga gereja. Jadi pikirannya sebatas itu, seolah-olah Banser menjaga gereja, betul-betul gereja yang dijaga. Padahal kita tahu sendiri sejarahnya bahwa Banser ini menjaga gereja itu artinya negara kesatuan Republik Indonesia yang dijaga, karena kalau sampai terjadi apa-apa terhadap gereja, karena memang selama ini banyak kejadian di mana orang sementara beribadah lalu kemudian ada bom yang meledak, dan saya kira sudah menjadi sejarah tersendiri di Banser bagaimana Rianto yang kemudian meninggal dunia pada saat menjaga gereja. Itu fakta yang nyata yang tidak bisa kita sembunyikan. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Bun Taufik, baik soal Pak Kiai Akil Siraj ataupun misalnya soal Banser ini, wajar saja misalnya kalau hari ini kemudian viral terkait dengan nasab Ba'lawi yang dipertanyakan. Coba kita simak bagaimana videonya. Yang jadi ketua NU nggak 100% Ahlussunnah wal Jamaah, condong sana condong sini. Ansor Bansernya yang jogo Lady Gaga. Apa ini? Saya tidak setuju kalau Ansor Banser juga ikut jalan menghancurkan sana menghancurkan sini. Saya tidak setuju. Tapi saya juga tidak setuju kalau memang Ansor Banser jogo gereja. Apa untungnya? Saya juga tidak setuju kalau Ansor Banser itu jaga Lady Gaga. Ini adalah pelecehan Pak terhadap NU. Sindikai lambangnya NU. Bagi saya menjaga gereja, kita itu akhirnya terlalu berusaha menghukumi orang
dengan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, sehingga hukum itu keluar berdasarkan praduga kita tentang orang lain, bukan tentang apa yang terjadi kepada orang lain. Orang berdebat tentang boleh enggak menjaga gereja. Loh, yang dilakukan oleh Rianto dan teman-teman Banser itu sebenarnya bukan menjaga gereja sebagaimana yang kemudian diceritakan oleh banyak ulama. Yang dilakukan mereka itu adalah menjaga kita agar gak ngapa-ngapain gereja ketika mereka melangsungkan ibadahnya, baik ibadah Natal ataupun ibadah-ibadah lainnya. Itu yang mereka lakukan. Mereka gak mau nama Islam itu dicoreng oleh orang-orang yang mau mengganggu orang lain yang sedang beribadah, dan itu akan menyebabkan nama Islam buruk dan agama Islam dibenci oleh orang lain, sehingga mereka jaga agar tidak ada orang yang mengatasnamakan Islam yang mau mengganggu orang-orang yang sedang beribadah. Karena beribadah apapun agamanya dalam Islam itu dipersilahkan oleh Allah. Karena itu di dalam perang sekalipun tidak ada orang yang diperkenankan mengganggu orang lain untuk beribadah. Karena itu di dalam perang, kalau ada gereja sedang beribadah, maka semua yang ada di dalam gereja, dari pastornya, pendetanya, umatnya, itu tidak boleh dilukai. Bangunannya itu tidak boleh bahkan dilempar dengan satu kerikil pun. Itu dalam kondisi perang, apalagi di dalam kondisi damai seperti yang kita jalani hari ini. Itulah yang sebenarnya dilakukan oleh teman-teman Banser dan almarhum Rianto. Mereka menjaga, nggak mau saudara kita mencoreng agama kita dengan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan kepada orang yang sedang beribadah di sana. Bukan mereka mendukung apa yang mungkin oleh sebagian orang dianggap itu kesyirikan ibadahnya orang-orang di gereja. Ada Banser ataupun nggak ada Banser, wong tetap jalan kok. Itu peribadatan. Dan ada Banser menjaga itu kan karena seringnya kasus orang sedang beribadah Natal kemudian diganggu. Maka teman-teman Banser melindungi mereka dari saudara-saudaranya yang mengatasnamakan Islam untuk kemudian merusak kehikmatan orang-orang Kristiani yang sedang beribadah. Itu yang dilakukan. Jadi gak relevan kalau pertanyaannya boleh apa tidak menjaga gereja. Mereka gak menjaga gereja kok. Mereka menjaga kita agar gak ngapa-ngapain gereja. Karena Allah yang menjamin peribadatan setiap orang sesuai dengan agama dan imannya. Karena ada kasus beberapa gereja diganggu, maka kita jaga ketika mereka beribadah agar mereka bisa beribadah secara hikmat. Dan agar kalau terjadi apa-apa, yang pertama di depan adalah kita yang akan menghalau saudara kita kalau ngapa-ngapain saudara kita yang lain dari agama lain. Kita yang terdepan tuh. Kalau harus ada yang luka, kita yang luka. Kalau harus ada yang mati, kita yang mati, bukan mereka. Karena kalau mereka yang luka, mereka yang mati, kita yang hangus, nama Islam yang hangus. Makanya saya sering bilang, ketika ada orang ngebom gereja, yang sejatinya hangus itu iman mereka, bukan gerejanya. Gerejanya mah tinggal diajuin ke Gus Bara, ya dibangun lagi. Iya kan? Kan tinggal dibangun, infrastruktur tuh gampang bangunnya. Yang masalah iman kita itu yang hangus. Nah, karena itu yang juga perlu kita pelajari bahwa itulah Islam. Nah, oleh karena itu apa yang menjadi penyampaian dari Habib Ja'far ini satu bentuk pembelaan yang saya kira sangat konkret untuk Banser. Tetapi sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, jangan kemudian terglorifikasi karena penyampaian Habib Ja'far ini yang begitu luar biasa membela Nahdlatul Ulama, membela Banser, lalu kemudian mau
kait-kaitkan lagi soal nasab. Jadi soal nasab ini hal yang terpisah. Artinya sekali lagi penegasannya, kalau bicara soal nasab siapapun itu untuk kali ini dan seterusnya, selama Kelambat Lawi tidak mampu memperlihatkan manuskrip atau catatan nasabnya sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Imad, maka tetap mereka batal sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus diingat. Jadi ini hal yang terpisah. Nah, yang terakhir yang saya mau sampaikan bahwa mulai hari ini dan ke depannya tidak boleh lagi ada ceramah-ceramah yang kita lewatkan. Terutama kalau itu sudah menyangkut soal penghinaan terhadap ulama, penghinaan terhadap Banser Ansor, dan penghinaan terhadap seluruh ulama-ulama pribumi. Kita harus membangun argumentasi pasang badan untuk mengkanter narasi-narasi sesat mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.